Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah
yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit
sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam yakni Adib menyampaikan pentingnya sidang isbat.
Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim Tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan
bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik.
Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat apa namanya itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya. Ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya lah. Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah
yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal,
tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya lah. Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi.
Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam yakni Adib menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim Tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama satu Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya, toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta
ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda, seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja.
Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim Tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah dari puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi,
wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar.
cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret
2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Rais bin Syar Dijen Bimas Islam yakni Adib menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama satu Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam.
gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Ya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah
menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya
awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak
memenuhi kriteria Mabims baru serta ketiadaan laporan melihat hilal, sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam yakni Adib menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya,
sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh. Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah sekaligus mekanisme pengambilan keputusan.
Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya loh. Karena 2-3 hari yang lalu sudah dari puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak
Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya,
Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya loh. Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi
dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan.
Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh. Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada yang puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah.
Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim Tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama satu Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari satu Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit.
Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat apa namanya itu tasawuf.
Kita sudah terbiasa, ya taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat,
Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara Mabims tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabims baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat
Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh. Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada yang puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan.
Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat
52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda.
kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah dari puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura,
pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara Mabims tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabims baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini
gitu ya. Tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Rais bin Syar Dijen Bimas Islam yakni Adib menyampaikan pentingnya sidang isbat.
Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah dari puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan
bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik.
Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat apa namanya itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya. Ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah
yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria.
Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah dia puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari satu Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat.
Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim Tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama satu Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari satu Ramadan begitu ya, Pak ya?
Ya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Rais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya.
Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat apa namanya itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil
hisab dan ruqyat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami
karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi.
Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam yakni Adib menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama satu Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya loh. Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta
ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Rais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja.
Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim Tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya. Ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya, toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi,
wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar.
cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah dari puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret
2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam yakni Adib menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama satu Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya,
Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda, seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam.
termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya. Ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama satu Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah dari puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari satu Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut.
Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya
awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada yang puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak
memenuhi kriteria Mabims baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal, sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam.
Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh. Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada yang puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Ya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan.
Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab
Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda, seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa
Ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah dia puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini
menjadi pedoman 4 negara Mabims tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabims baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal, sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara.
Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh. Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Rais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia.
di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah dari puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit
hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah,
sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat
bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara Mabims tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabims baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah
harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh. Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Rais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan.
Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama satu Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya, toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari satu Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat
52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda.
kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasamuh. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura,
pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara Mabims tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabims baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini gitu ya, tidak kemudian dilarang.
Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Rais bin Syar Dijen Bimas Islam yakni Adib menyampaikan pentingnya sidang isbat.
Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan
bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik.
Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat apa namanya itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada yang puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah
yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal,
tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi.
Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam yakni Adib menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama satu Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya, toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah dia puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta
ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja.
Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim Tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya. Ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya lah. Karena 2-3 hari yang lalu sudah dia puasa itu nyeleneh. Karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi,
wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar.
cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret
2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam yakni Adib menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama satu Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah dia puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam gitu kan.
Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah
menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya
awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak
memenuhi kriteria Mabims baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal, sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat apa namanya itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam.
Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh. Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada yang puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan.
Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama satu Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah dari puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari satu Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab
Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa
Ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini
menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal, sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara.
Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh. Karena 2-3 hari yang lalu sudah dari puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Rais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia.
di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya loh. Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit
hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Rais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah,
Wah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya loh. Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat
bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Rais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah
harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada yang puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Rais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan.
Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat
52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda.
kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura,
pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat total. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini
gitu ya. Tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada yang puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Rais bin Syar Dijen Bimas Islam yakni Adib menyampaikan pentingnya sidang isbat.
Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama satu Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya, toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari satu Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan
bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik.
Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat apa namanya itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya. Ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah dari puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan apa namanya fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah,
yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal,
tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya, toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah dari puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi.
Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam yakni Adib menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyah dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar. Cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan tapi sebenarnya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama satu Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. Satu Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata. Yang berbeda berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya lah. Karena 2-3 hari yang lalu sudah dia puasa itu nyeleneh. Karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta
ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja,
Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim Tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, Pak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar, cukup secara sosial ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi, akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia, mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu, oh menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Gitu kan. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi,
Wakil Rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam, yakni Adib, menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia, di mana yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dikatakan oleh Adib bukan hanya dilakukan di Indonesia saja. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan ruqyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya. Nah, ini kan tiap tahunnya yang selalu jadi perbincangan, yang selalu menjadi sorotan adalah adanya perbedaan awal Ramadan ataupun Idul Fitri yang selalu jadi persoalan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nih cara menyikapinya? Oh, baik. Ya, sejatinya perbedaan itu sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena memang dalam hal ibadah ini untuk bisa kompak total 100% itu apa namanya ya? Ya, yang namanya pemahaman itu pasti berbeda. Kita berusaha untuk bisa menyatukan itu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai umat Islam di Indonesia, bagaimana sikap kita? Sikap kita ini, umat Islam ini terkenal sangat toleran, ya, sangat itu tasawuf. Kita sudah terbiasa, ya, taraweh sudah berbeda jumlah rakaatnya. Subuh ada kunut sama tidak juga berbeda, ya kan? Kemudian ada istilahnya nanti tahlilan sama tidak tahlilan. Nah, seterusnya perbedaan-perbedaan yang pernah terjadi itu kita akhirnya bisa toleran. Maka ya di awal bulan ini pun kita akhirnya bisa toleran. Hanya memang kalau perbedaannya itu di awal Ramadan tidak begitu menimbulkan efek karena ini ibadah bersama begitu ya, ibadah yang dirayakan begitu. Maka kalau itu berbeda di Idul Fitri memang dampaknya cukup besar.
cukup secara sosial, ya, dampak sosialnya cukup besar karena itu sesuatu yang dirayakan. Artinya dirayakan itu yang satu merayakan, tapi sebaliknya yang satu justru diam. Bagaimana sikap kita? Ya, kita memahami. Karena Idul Fitri sama-sama 1 Syawal, tetapi itu bisa berbeda karena beda kriteria. 1 Ramadan sama-sama kita mengawali puasa, tapi ternyata berbeda secara Masehi. Akhirnya kita harus bisa memahami. Mengapa? Ya karena ada perbedaannya dan ada perbedaan kriteria itu. Bahkan kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia. Mengapa? Karena perbedaan seperti ini, gitu ya, tidak kemudian dilarang. Dulu mungkin pernah kan ya, era Soeharto. Nggak ada perbedaan. Mengapa? Karena Pak Harto satu kata yang berbeda, berarti dia adalah harus diperangi begitu. Ya, di Indonesia sekarang mungkin itu dibiarkan, tapi ini bermanfaat. Akhirnya kita menjadi tahu. Oh, menentukan awal bulan itu berbeda-beda cara. Oh, mengawali awal puasa dan awal Syawal itu juga berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan. Tetapi perbedaan itu semuanya tidak menimbulkan masalah karena kedua-duanya sah secara hukum Islam. Artinya yang nanti berpuasa awal sama akhir gitu ya, sah saja. Yang puasa 30 hari, 29 hari semuanya sah. Ya, perlu saya katakan yang nyeleneh ada ya toh? Karena 2-3 hari yang lalu sudah ada yang puasa itu nyeleneh karena nggak sesuai dengan syariat dan nggak sesuai dengan fenomena alam. Tapi kalau masih ngikuti kriteria hisab dan ru'yat ala Muhammadiyah dan ala Nahdlatul Ulama, insya Allah keduanya berada di dalam jalur yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ayat-ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi yang penting sama-sama memulai dari 1 Ramadan begitu ya, Pak ya? Iya, hanya beda hari. Oke. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret
2024 Masehi. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar pada Minggu 10 Maret 2024 hari ini sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat akan mengumumkan hasil pemantauan hilal di seluruh titik Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar Dijen Bimas Islam yakni Adib menyampaikan pentingnya sidang isbat. Adib mengatakan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam di Indonesia.